Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sotia pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang electronic waste, hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang perangkat keras komputer. Hari ini kita akan membahas beberapa perangkat keras yang biasa ada pada satu unit personal komputer. Sebelum kita mengenal beberapa perangkat keras yang ada pada komputer, ada baiknya kita belajar dulu apa itu personal komputer atau yang biasa juga disingkat dengan PC. Menurut Hamaker, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian ada juga definisi komputer menurut Blismer. Komputer adalah alat elektronik yang melakukan beberapa tugas sebagai berikut. 1. Menerima input. 2. Memproses output. 3. Menyimpan hasil proses. Dan 4. Menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, pada slide sudah ada gambar satu buah personal komputer yang sudah terdiri dari beberapa hardware yang biasa ada pada personal komputer, yaitu ada monitor, keyboard, mouse, dan computer case. Nah, nanti di slide-slide selanjutnya akan kita bahas satu persatu apa itu monitor, keyboard, mouse, dan computer case. Tidak hanya kita bahas apa itu, tapi juga kita pelajari jenis-jenis dan juga fungsi masing-masing perangkat keras yang biasa ada pada satu unit personal komputer ini. Nah, yang pertama adalah monitor. Seperti yang pasti sudah kita ketahui semuanya, monitor adalah perangkat keras yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi tampilan visual atau grafis. Apabila sebuah personal komputer tidak dilengkapi dengan monitor, atau mungkin biasa kita sebut dengan layar ya, maka yang terjadi adalah user atau pengguna komputer itu tidak akan bisa melihat tampilan yang dikeluarkan oleh komputer itu. Nah, monitor komputer biasanya memiliki dua kabel utama, yaitu yang pertama adalah kabel power atau kabel daya listrik yang fungsinya menyalurkan aliran listrik sehingga monitor itu bisa menyala dan bekerja. Kemudian yang kedua adalah kabel untuk tampilan atau display. Nah, kabel untuk tampilan ini ada beberapa jenis. Yang paling umum kita temukan hingga saat ini adalah kabel jenis konektor VGA. VGA singkatan dari Video Graphics Array. Nah, biasanya kabel VGA ini konektornya berwarna biru karena uh, untuk mudah diingat ya. Ini kabel yang sering kita temukan saat ini. Jadi biasanya di balik monitor itu ada satu kabel power dan satu kabel tampilan. Nah, yang ini adalah kabel tampilan jenis VGA. Kemudian tidak hanya VGA saja, tapi kabel untuk tampilan ini ada juga yang berjenis HDMI, singkatan dari High Definition Multimedia Interface. Nah, kabelnya seperti ini. Dari segi fisik, kabel HDMI ini lebih slim atau lebih tipis daripada kabel VGA. Kemudian dari segi kualitas gambar yang dihasilkan, kabel HDMI ini seperti namanya yaitu high definition ya. Jadi gambar yang ditampilkan resolusinya lebih bagus daripada kabel VGA. Nah, selain itu kabel HDMI ini juga bisa menyalurkan audio, tidak hanya visual saja tapi juga audio.
Kemudian ada juga kabel berjenis DVI atau Digital Visual Interface, gambarnya seperti ini ya. Kabel DVI ini secara fisik agak mirip kabel VGA, namun secara fungsi kabel DVI ini bisa untuk tampilan di monitor, tapi biasanya tidak digunakan sambungan dari komputer ke monitor, tapi lebih ke misal kamera ke monitor. Jadi biasanya perangkat multimedia, kamera atau camcorder yang disambungkan menggunakan kabel DVI ini ke monitor. Apakah ada komputer yang menggunakan kabel DVI sebagai kabel displaynya? Ada, tapi jarang ya. Itu. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis monitor komputer yang biasa kita temui di pasaran ya. Yang pertama ada jenis monitor CRT atau cathode ray tube. Nah, ini adalah jenis monitor yang dulu sering digunakan, namun sekarang sudah jarang sekali kita temukan ya. Nah, cara kerja monitor CRT ini secara sederhana adalah menggunakan elektron tegangan tinggi yang ditempatkan dalam sebuah tabung hampa udara. Nah, kemudian elektron tegangan tinggi ini ditembakkan ke sebuah layar yang terbuat dari lampu fluoresen ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya prinsipnya menggunakan elektron, tabung hampa, dan layar fluorescence. Kemudian secara fisik layar atau monitor CRT ini sangat besar, kemudian berat. Besar ini maksudnya ya kalau incinya ukurannya sama ya sekitar 14 inci, besarnya adalah di dimensinya. Kemudian berat ya, beratnya lebih dari 2 kilo, bahkan ketika kita coba mengangkat layar monitor CRT ini akan terasa berat. Kemudian biasanya resolusinya rendah. Apakah monitor CRT bisa dibuat resolusi tinggi? Bisa, tapi kalau layar monitor komputer CRT zaman dulu resolusinya rendah. Kemudian ada jenis monitor LCD atau Liquid Crystal Display. Ini adalah layar monitor yang sekarang sering kita temukan ya. Biasanya kalau sudah tidak menggunakan CRT, maka penggantinya adalah LCD. Nah, layar LCD ini tidak hanya digunakan sebagai layar monitor komputer, tapi juga ada di laptop, kemudian di gadget, TV, atau handphone kita. Nah, prinsip kerjanya layar LCD ini memiliki dua bagian utama, yaitu bagian backlight atau lampu belakang yang terbuat dari lampu fluorescence ya, dan bagian liquid kristalnya, liquid crystal display. Jadi memang displaynya ini cair ya, kristal cair. Nah, sebenarnya prinsip kerjanya adalah pembelokan cahaya ya. Jadi ada cahaya dari backlight itu berwarna putih, cahaya putih, kemudian dibelokkan sesuai sudut yang diinginkan sehingga ketika sampai di liquid kristalnya akan menghasilkan warna yang diinginkan. Kemudian dari segi fisik layar LCD ini jauh lebih ramping jika dibandingkan dengan layar CRT ya. Kemudian beratnya juga ringan ya. Jadi bobotnya ringan.
kemudian ringkas, dan dari segi daya listriknya layar LCD ini lebih hemat daya jika dibandingkan dengan CRT. Selanjutnya adalah monitor jenis LED atau Light Emitting Diodes. Nah, layar LCD ini, LED maksud saya ya, layar LED ini sekarang sudah sering mulai banyak ditemukan di pasaran. Nah, ini teknologinya sebenarnya mirip dengan LCD. Prinsip kerjanya sama dengan LCD, namun yang berbeda adalah penghasil sinarnya ya. Kalau di LCD menggunakan backlight dari lampu fluorescence, tapi kalau LED ini backlightnya menggunakan lampu LED ya, lampu yang kecil-kecil yang warna-warni itu biasanya ya, yang harganya murah itu memang, dan dayanya rendah, jadi menggunakan lampu LED sebagai backlight. Nah, sisanya sebenarnya prinsip kerjanya sama ya, refleksi atau pembelokan cahaya. Nah, LED ini jika dibandingkan dengan LCD harganya lebih ekonomis karena lampu LED sendiri sangat murah ya. Kemudian lebih hemat daya lagi jika dibandingkan dengan LCD. Kemudian secara fisik juga layar LED ini lebih tipis dan lebih ringan daripada layar LCD. Oke, selanjutnya adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat keras utama yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau yang istilah komputernya biasa disebut dengan input. Jadi, keyboard ini adalah perangkat keras yang primer atau yang utama dalam hal yang berfungsi untuk memasukkan data. Nah, keyboard sendiri bentuknya bermacam-macam, kemudian tata letaknya juga bermacam-macam, tergantung pabrik dan tergantung fungsi ya. Nah, tapi keyboard komputer yang paling standar biasanya terdiri atas tombol-tombol untuk huruf atau alfabet, kemudian angka atau number, dan juga simbol-simbol yang sering digunakan. Kemudian ada juga dilengkapi dengan tombol fungsi khusus ya, seperti shift, tab, caps lock, dan lain sebagainya. Nah, biasanya keyboard standar ini terdiri dari 104 buah tombol. Nah, layout keyboard yang standar yang biasa kita temukan di PC atau laptop adalah seperti ini ya. Nah, ini ada tombol-tombol fungsi yang biasanya F1, F2 sampai F12. Kemudian ada control key seperti tombol print screen, pause break, insert, delete, dan lain sebagainya. Kemudian ada tombol arah atau arrow keys. Kemudian ini ada numpad atau number pad ya, atau keypad. Nah, ini biasanya tombol-tombol untuk angka ya, memudahkan untuk mengetikkan number atau angka. Kemudian ada tombol alfabet ya, alfabet dan simbol-simbol yang sering digunakan untuk mengetik di bagian sini ya. Ini adalah layout keyboard yang sering kita temukan standar. Tapi ada juga keyboard-keyboard yang lainnya. Nah, tipe keyboard ini keyboard bisa dibagi menjadi dua berdasarkan letak tombol hurufnya ya, huruf atau alfabetnya. Nah, ada tipe keyboard QWERTY ya. Tipe keyboard QWERTY itu seperti ini. Kenapa dinamakan QWERTY? Karena dilihat dari alfabet paling atas ya. Ada key, W, E, R, T, dan Y. Nah, inilah mengapa keyboard ini dinamakan keyboard QWERTY.
dengan susunan standar seperti ini. Nah, ini ditemukan atau dirancang oleh Christopher Scholz pada tahun 1868. Ini sudah dipatenkan dan digunakan untuk keyboard atau papan ketik di mesin ketik manual itu ya. Ini keyboard QWERTY. Kemudian ada juga tipe keyboard selain QWERTY, yaitu Dvorak yang paling populer selain QWERTY ya. Nah, Dvorak ini sebenarnya desainnya lebih baru daripada QWERTY, yaitu pada tahun 1936 yang dirancang oleh August Dvorak. Tapi sayangnya keyboard Dvorak ini tidak populer. Padahal sejarahnya keyboard Dvorak ini dirancang untuk lebih menyempurnakan keyboard QWERTY. Kalau pada zaman dulu mengetik menggunakan mesin ketik manual itu sering sekali kertasnya ngejam ya, atau macet karena ada tombol-tombol yang letaknya berdekatan. Nah, keyboard Dvorak ini sebenarnya menyelesaikan masalah itu. Namun karena keyboard QWERTY ini sudah dikenal, maka keyboard Dvorak ini menjadi tidak populer. Padahal keyboard Dvorak ini diklaim bisa membuat tukang ketik itu mengetik dengan lebih cepat karena gerakan tangan berpindah tombol itu lebih cepat, tapi sayangnya tidak populer hingga saat ini ya. Jadi keyboard yang saat ini populer dan sudah dipatenkan menjadi standar di dunia komputer itu adalah keyboard QWERTY. Tapi keyboard Dvorak ini ya ada sebagian orang yang menggunakan, tapi sangat sedikit sekali. Tipe keyboard juga bisa dibedakan berdasarkan kabel yang digunakan. Ada beberapa kabel yang biasa digunakan untuk menghubungkan keyboard ke motherboard atau ke komputer ya. Nah, biasanya ada kabel yang dinamakan kabel PS2 ya. Kemudian ada kabel USB dan ada juga yang sama sekali tidak menggunakan kabel atau wireless ya. Nah, ini menggunakan teknologi Bluetooth. Nah, kita lihat dulu untuk keyboard menggunakan kabel atau konektor PS2 ya. Nah, biasanya keyboardnya ya sebenarnya layoutnya sama saja, tapi kabelnya atau lebih tepatnya konektornya yang berbeda. Nah, konektornya yang ini kalau kita zoom jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah konektor PS2 ya. PS2 yang biasa digunakan di keyboard atau mouse ya. Jadi bentuknya bulat seperti ini, kemudian ada 6 pin ya, 6 titik, kemudian ada satu pin yang bentuknya persegi panjang seperti ini ya. Nah, biasanya konektor untuk keyboard itu berwarna ungu dan untuk mouse biasanya berwarna hijau. Ini konektornya. Kemudian kalau di komputer portnya seperti ini atau tempat menancapkan konektor PS2 itu seperti ini ya. Jadi ini yang ungu untuk keyboard dan yang hijau untuk mouse. Kemudian ada juga keyboard-keyboard yang tipe baru itu menggunakan konektor jenis USB atau Universal Serial Bus ya. Jadi layoutnya sama, keyboard biasa, kemudian kabelnya lah ya yang menggunakan konektor USB. Nah, seperti ini konektornya, bentuknya memanjang seperti ini. Nah, ini keyboard-keyboard tipe baru ya. Kalau keyboard yang menggunakan konektor PS2 ini tidak bisa ditancapkan di laptop ya, tapi kalau keyboard menggunakan USB, nah ini di laptop tersedia port USB.
Ya, jadi keyboard seperti ini lebih fleksibel, artinya bisa digunakan di perangkat apa saja ya. Yang penting ada port USB-nya. Nah, perangkat kelas input pada sebuah personal komputer ada dua ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas yaitu keyboard, dan yang kedua adalah mouse. Nah, mouse ini berbeda dengan keyboard ya, karena dia sama-sama alat untuk memasukkan data, tetapi kalau keyboard datanya berupa alfanumerik, alfabet, number, simbol, dan lain sebagainya. Kalau mouse ini datanya berupa klik ya. Jadi mouse itu adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan dua dimensi yang akan diterjemahkan menjadi gerakan pointer pada layar. Jadi ketika kamu menggerakkan mouse, maka yang kamu lihat di monitor adalah sebuah pointer yang bergerak-gerak sesuai dengan gerakan mousemu ya. Jadi biasanya yang bentuknya segitiga seperti penunjuk ya, warnanya putih biasanya, atau yang pada layar ini warnanya merah, ini disebut dengan pointer. Pointer ini bergerak sesuai dengan arah mouse yang digerakkan oleh user ya. Dua dimensi ya. Ada sumbu X dan sumbu Y, sebenarnya itu cara kerja mouse, tapi tidak akan saya bahas lebih dalam. Nah, fungsi mouse ini adalah memudahkan pengoperasian sistem operasi berbasis grafis ya, memudahkan pengoperasian aplikasi yang berbasis grafis. Berbasis grafis itu gimana? Berbasis grafis itu sistem operasinya atau tampilan di monitor itu akan ada banyak gambar atau icon ya, yang bisa diklik, yang bisa dipilih ya. Nah, itu adalah sistem operasi berbasis grafis ya, yang memudahkan user. Jadi, mouse ini akan sangat memudahkan untuk sistem operasi yang berbasis grafis. Nah, mouse sendiri biasanya dilengkapi dengan dua tombol, kanan dan kiri, dan biasanya juga ada fungsi scroll yang ada di tengah itu ya. Nah, itu yang paling standar. Tapi untuk mouse yang memiliki lebih dari dua tombol ada ya. Biasanya mouse untuk gaming itu ada banyak tombol, tidak hanya di bagian atasnya mouse, tapi juga di bagian samping kiri kanan itu ada tombolnya. Nah, tapi yang paling standar mouse itu seperti ini. Mouse itu dinamakan mouse karena memang sejarahnya dia secara fisik ukurannya hampir mirip dengan tikus ya. Kemudian kalau ada kabelnya, nah kabelnya ini mirip dengan buntutnya tikus ya, ekornya tikus. Nah, itulah mengapa mouse ini disebut dengan mouse atau dalam bahasa Indonesia tetikus ya namanya, tapi nggak umum disebut tetikus. Kemudian pengoperasian mouse ini terkait dengan klik ya. Kalau kita sebut klik itu adalah tekan satu tombol sebelah kiri mouse ya, klik kiri. Nah, lalu kemudian langsung dilepas, ada single klik, satu kali klik, kemudian double klik dua kali, kemudian ada right klik. Kalau right klik adalah tekan tombol mouse yang sebelah kanan, kemudian ada middle click. Nah, middle click ini menekan tombol tengah ya, yang scroll itu yang biasanya bola yang bisa digulung itu ya. Nah, itu namanya scroll. Nah, tombol scroll itu bisa ditekan juga. Fungsinya sebenarnya sama apabila user menggulung bolanya ya. Jadi, fungsinya sama. Nah, fungsinya yang menggulung tampilan atau layar. Kemudian ada juga fungsi klik, drag and drop ya. Kalau klik, drag and drop ini tombol mouse ditekan dulu, kemudian drag itu ditahan dan digeser ya. Klik, tahan, digeser, biasanya di
diarahkan ke tempat yang lain, kemudian drop itu diletakkan, ya, klik drag and drop. Kemudian ada juga ini operasi tambahan ya, mouse button cording atau biasa juga disebut rocker navigation. Nah, ini kombinasi beberapa tombol ya. Jadi klik kiri dan klik kanan ditekan bersamaan, kemudian klik kiri, klik kanan ditekan bersamaan, kemudian ada tombol keyboard yang juga ditekan, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau mouse button cording ini tidak bekerja di semua aplikasi, jadi hanya aplikasi-aplikasi khusus saja yang menyediakan fungsi rocker navigation ya. Ini khusus ya, untuk pengetahuan saja. Nah, selanjutnya adalah computer case atau casing komputer atau casing CPU. Ya, jadi yang bentuknya biasanya di samping monitor yang biasanya menjulang ya, berdiri, itu namanya computer case atau casing CPU, casing komputer ya. Nah, casing CPU atau computer case ini adalah wadah dari berbagai macam perangkat keras utama komputer ya, seperti motherboard, hard disk, power supply, dan lain sebagainya. Jadi ketika sebuah computer case ini dibuka, maka di dalamnya ada perangkat keras vital atau perangkat keras yang penting bagi kerja komputer ya, seperti motherboard, hard disk, power supply, memori, dan lain sebagainya. Ya. Nah, fungsinya computer case ini adalah untuk melindungi perangkat keras dari berbagai macam bahaya ya, baik itu kotoran, debu, kemudian suhu atau temperatur yang terlalu panas atau terlalu dingin, kemudian juga melindungi dari benturan atau getaran ya. Jadi selain itu juga untuk memudahkan di bawah-bawah mobilitas ya. Jadi kalau banyak komponen diletakkan dalam satu tempat kan lebih mudah untuk dipindahkan ke sana kemari ya. Jadi fungsinya casing itu seperti itu. Jadi casing komputer itu kalau dibuka ada banyak perangkat lain yang sangat penting untuk komputer ya. Dan dia fungsinya untuk melindungi perangkat keras itu. Nah, jenis casing ini bermacam-macam ya. Ada jenis casing yang didasarkan terhadap ukuran motherboardnya ya. Kalau kamu perhatikan ada komputer yang casing CPU-nya besar, ada yang casingnya itu agak kecil, kemudian ada yang kecil sekali ya. Nah, itu tergantung motherboardnya. Nah, ini nanti kita bahas motherboard itu apa, tapi yang jelas ini perangkat utama ya dalam komputer. Ada motherboard yang ukurannya besar, full, ada 30 cm kali 24 cm. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, ukurannya 24 kali 24. Kemudian ada yang kecil sekali ya. Nah, ini ukurannya 17 kali 17 cm. Nah, casingnya harus tepat ya. Jadi, motherboard yang besar tidak bisa diletakkan di casing yang kecil. Nah, kemudian motherboard yang kecil juga tidak bisa kalau diletakkan di casing yang besar, karena nanti nggak akan pas ya. Ketika perangkat itu tidak pas diletakkan di casing, maka berbahaya. Nanti kalau ada misal digerak-gerakkan, ada getaran atau benturan, maka perangkat yang ada di dalamnya sangat rawan untuk jatuh atau terbentur perangkat yang lain. Itu ya. Kemudian ada juga casing berdasarkan tata letak perangkat ya. Ada desktop, mini tower, mid tower, full tower ya. Kalau desktop ini casingnya dalam keadaan tidur ya, horizontal terhadap meja ya. Jadi dia tidur, kemudian
layar monitor itu biasanya diletakkan di atasnya casing CPU. Kemudian ada juga yang biasa kita temukan mini tower. Mini tower itu ukuran kecil ya, jadi casing yang ukuran kecil, kemudian ada mid tower itu yang agak besar casingnya, kemudian yang full tower ini yang full untuk motherboard ukuran besar ya. Nah, di dalam komputer case itu ada berbagai macam perangkat keras yang sangat penting untuk operasi komputer ya. Jadi, apabila komputer case itu dibuka, sisi penutup yang ini ya, maka nanti akan ditemukan terlihat komponen-komponen hardware atau perangkat keras lain yang ada di dalam casing komputer itu ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya beri nama, ada power supply, ada CPU, fan, RAM, video card, hard drive, dan kemudian yang menempel langsung di computer case ini namanya adalah motherboard ya. Nah, ini akan kita pelajari satu persatu karena apabila sebenarnya kalau kita belajar komputer, perangkat keras mana yang paling penting, maka perangkat keras yang harus ada agar komputer itu bisa bekerja dengan normal adalah perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer case ini. Ya. Misalnya perangkat yang sudah kita bahas tadi, monitor, keyboard, mouse ya. Sebenarnya mereka tidak harus ada pada sistem komputer. Ya. Komputer itu bisa berjalan beroperasi dengan normal ya, tanpa adanya monitor, keyboard, dan mouse. Ya. Tapi ya akan sulit bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer tanpa adanya keyboard, mouse, ya, dan monitor. Tapi apabila komputer itu tidak memiliki komponen yang ada di dalam komputer case ini, maka komputer sama sekali tidak akan bisa bekerja. Oleh karena itu, komponen-komponen atau perangkat keras yang ada di dalam komputer case ini sangatlah penting. Perangkat pertama yang sangat penting yang ada di dalam komputer case adalah power supply atau yang sering disingkat dengan PSU ya, PSU. Nah, dalam bahasa Indonesia, alat ini disebut dengan alat jatuh daya ya. Nah, fungsinya power supply ini yang pertama adalah mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC tegangan rendah. Karena komponen komputer itu bisa bekerja hanya menggunakan listrik arus DC ya. Sementara arus listrik yang kita dapatkan dari electricity outlet atau colokan listrik yang biasa ada di bangunan itu adalah arus listrik AC ya. Nah, oleh karena itu arus listrik AC ini harus dikonversi menjadi arus listrik DC yang bertegangan rendah. Kemudian selain itu ya, power supply ini seperti namanya, power itu daya, supply itu mensuplai atau menyalurkan, memberikan daya ke perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer, di casing komputer ya, ada motherboard dan perangkat keras yang lain. Jadi listrik itu pertama dikonversi dulu menjadi DC. Nah, kemudian arus listrik yang sudah DC ini baru disalurkan ke perangkat keras yang lain seperti motherboard, kemudian hard disk, kemudian CD drive, dan lain sebagainya. Nah, secara fisik, power supply ini bentuknya kotak seperti ini ya. Kemudian, ciri yang paling mudah diingat adalah di power supply itu pasti ada banyak kabel. Karena ingat fungsinya adalah mensuplai daya listrik ya.
ke setiap perangkat. Jadi karena tidak hanya satu perangkat saja yang butuh disuplai listrik, maka kabelnya ada banyak ya. Setiap kabel ini masuk ke perangkat yang berbeda-beda. Kemudian jenis power supply sendiri ada dua ya. Sebenarnya ini adalah berdasarkan motherboard yang cocok ya. Sebenarnya AT dan ATX ini lebih ke jenis motherboardnya. Nah, yang mana jenis motherboard AT dan motherboard ATX ini membutuhkan daya yang berbeda, power supply yang berbeda. Ada power supply untuk motherboard AT ya. Nah, ini ciri khasnya adalah memiliki konektor power dengan 12 pin ya. AT yang ini ya. Ini ada 12 pin untuk menghidupkan motherboard. Yang ini ditancapkan langsung ke motherboard. Kemudian karena motherboard AT ini sekarang juga sudah tidak ada ditemukannya, maka power supply jenis AT ini juga sudah jarang sekali ditemukan ya. Bahkan yang karena sudah tidak ada yang menggunakan. Kemudian ada ATX ya, power supply untuk motherboard ATX ya. Nah, ini generasi baru, sampai sekarang masih digunakan. Ciri khasnya adalah memiliki konektor power sebanyak 20 pin atau ada juga yang 24 pin. Nah, ini ya. Jadi ini konektor yang 20, ini 20 ya. Kemudian ada juga yang tambahan ini 4 pin. Jadi ada yang hanya 20 pin, ada yang 24 pin ini ya. Ini konektor yang nantinya akan langsung ditancapkan ke motherboard untuk menghidupkan motherboard. Itu. Nah, selanjutnya adalah motherboard. Nah, tadi saya sudah berkali-kali menyebut motherboard ya. Motherboard atau biasa juga disebut dengan mainboard ya. Mainboard papan induk ya. Nah, bentuknya seperti papan ya, yang di papan itu ada terdapat banyak slot atau soket untuk menancapkan perangkat keras yang harus terhubung ke komputer ya. Nah, motherboard ini adalah papan sirkuit utama yang menyediakan lintasan atau hubungan ya, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi antar perangkat keras komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya semua perangkat keras yang terhubung di komputer ya, terhubung pada komputer itu pasti akan bertemu ya, bertemu di motherboard ya. Ini sangat vital, sangat penting sekali. Kemudian setiap tipe motherboard ini didesain khusus untuk prosesor dan memori tertentu. Jadi untuk membeli motherboard atau menggunakan motherboard itu tidak sembarangan ya, harus dilihat dulu apa prosesor yang kita punya, tipenya apa ya, kemudian memori yang kita punya juga tipenya apa. Jadi ketika akan membeli atau mengganti motherboard itu harus dicermati dulu komponen yang sudah kita miliki apa, nanti yang harus kita beli, yang harus kita gunakan juga motherboard yang cocok, yang sesuai dengan perangkat itu. Jadi tidak sembarangan. Itulah mengapa ketika ada kerusakan motherboard pada PC atau laptop, maka menggantinya agak susah ya, karena harus dicari yang cocok ya. Biasanya mereknya harus sama, kemudian desain soket untuk prosesor dan slot RAM-nya, kemudian kartu-kartu yang lain juga harus sesuai. Kalau tidak sesuai, maka ya resikonya malah lebih rusak, tidak bisa digunakan gitu ya. Ini sangat vital. Kalau ada kerusakan motherboard ini biasanya sudah
laptopnya bisa divonis dibilang sekarat ya, ya sudah biasanya mati total ya. Dan menggantinya, memperbaikinya juga susah. Selanjutnya adalah jenis motherboard. Tadi sudah saya sebutkan di bagian power supply ya. Ada motherboard jenis AT dan ATX ya. Nah, untuk motherboard jenis AT ini yang digunakan di komputer modern adalah yang baby AT ya. Jadi seperti ini kira-kira bentuknya. Kemudian yang biasa kita gunakan sekarang, zaman sekarang komputer modern ya, adalah motherboard ATX ya. Nah, seperti ini. Kalau bedanya apa ya? Bedanya adalah slot-slotnya ini ya. Nanti minggu depan kita pelajari lebih dalam lagi bagian-bagian motherboard. Tapi kalau kita cermati, ada slot-slot yang berbeda ya. Ada slot-slot yang berbeda fungsinya ya. Kemudian powernya juga, pin powernya juga berbeda. Nah, kalau yang AT itu 12 pin ya. Kalau yang ATX itu 20 atau 24 pin. Kemudian ada slot-slot yang sudah mendukung perangkat-perangkat yang berkecepatan tinggi ya, itu motherboard ATX. Sementara kalau motherboard AT ini semua perangkat yang bisa terhubung di motherboard AT ini relatif bekerjanya lambat ya. Kemudian untuk soket prosesornya juga, nah ini prosesor zaman dulu ya yang tidak terlalu cepat. Kemudian kalau ATX ini sudah mendukung prosesor dengan kecepatan tinggi itu. Ya. Mungkin secara sekilas tidak terlalu berbeda. Ya. Jangan dilihat warnanya karena warna motherboard itu bukan menjadi patokan ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, dan lain sebagainya. Tapi yang kamu lihat adalah slot dan soket komponen-komponen yang ada di dalam motherboard ini. Cara membedakan yang paling mudah adalah nanti kita lihat fungsi-fungsi slotnya ini ya. Kemudian untuk powernya juga ini 12 pin ya. ATX sementara yang ATX ada 20 pin ya, 20 atau 24 pin itu. Selanjutnya, perangkat yang sangat penting di dalam sistem komputer adalah prosesor ya. Prosesor atau biasa juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Jadi jangan bingung kalau ada orang yang bilang menyebutnya prosesor, ada juga yang menyebutnya CPU. Intinya sama, artinya sama, barangnya sama ya. Nah, prosesor atau CPU ini adalah otak komputer ya, unit pemrosesan utama. Nah, apa tugas prosesor ini ya? Yang pertama adalah melakukan perhitungan aritmatika dasar ya, penjumlahan, pengurangan ya. Kemudian melakukan operasi logika. Operasi logika itu seperti apa? Ada operasi logika AND, ada operasi logika OR, NOR, kemudian XAND ya, XOR dan lain sebagainya. Kemudian juga mengatur jalannya operasi input output ya. Jadi kalau kita ngetik di keyboard, kita tekan tombol A, nanti di layar muncul A. Itu sebenarnya komunikasinya tidak dari keyboard langsung ke layar, tapi tekanan tombol itu akan menuju ke prosesor dulu, diproses ya. Kemudian barulah prosesor akan memerintahkan mengirim sinyal pada monitor untuk menampilkan huruf A ya. Proses sederhananya seperti itu. Nah, tapi semua proses yang dilakukan oleh prosesor ini menggunakan angka ya, menggunakan bilangan biner. Semuanya sebenarnya adalah perhitungan
matematika, ya, penjumlahan, pengurangan seperti itu, tapi uh, lebih kompleks ya. Ada prosedurnya sendiri. Itulah yang dikerjakan oleh prosesor. Ya, jadi semua perintah yang kita masukkan ke komputer itu sebenarnya diterjemahkan menjadi kode bilangan biner ya, 1001 dan 1001 itu ya, kemudian dioperasikan, dihitung secara matematika atau dioperasikan secara logika oleh prosesor. Baru selanjutnya apa hasilnya, outputnya apa, ya, dikeluarkan di mana, ya, itu fungsinya prosesor. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa prosesor yang populer di pasaran, ya. Ini sebenarnya merek prosesor yang biasa kita temui. Ada yang namanya mereknya AMD, ada yang mereknya Intel, ya. Nah, ini prosesor itu kalau di Indonesia pilihannya ya cuma dua ini, AMD atau Intel. Kalau AMD ini biasanya harganya relatif lebih murah daripada prosesor Intel ya. Tapi balik lagi ke tipe prosesornya. Kemudian untuk arsitektur atau tipe prosesor AMD ini yang keluaran sekarang ya 2017 ini namanya Zen Core ya. Biasanya tipenya ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, dan Ryzen 9, atau yang untuk komputer high-end, komputer yang lebih berat kerjanya, Ryzen Threadripper. Ya, ini arsitektur prosesor AMD yang kira-kira ini sepadan dengan prosesor milik Intel ya, yang sekarang banyak di pasaran. Itu ada Core Duo, Core 3 Duo, Core 2 Duo ya, ini salah. Core 2 Duo, Core 2 Quad, kemudian ada Core i3, i5, i7, i9 ya. Jadi ini komparasinya ya. Ini kira-kira sama lah ya performanya. Kemudian untuk Intel dan AMD ini kembali lagi ke penggunaan ya. Jadi kemudian kembali lagi ke tipe yang dipilih. Jadi tidak bisa disimpulkan mana yang lebih baik, mana yang tidak baik ya, karena kembali lagi ke preferensi pengguna juga ya. Ada yang lebih suka AMD, ada yang lebih suka Intel, ada yang mengatakan Intel lebih powerful daripada AMD, tapi semua itu harus sebenarnya bisa dibuktikan, bisa di compare ya, bisa dibandingkan. Namanya benchmark prosesor. Kecepatannya berapa, kemudian berapa resource yang digunakan AMD untuk menjalankan satu perintah, kemudian dibandingkan dengan berapa resource yang digunakan Intel untuk menjalankan satu perintah itu namanya benchmark ya, dibandingkan. Kalau kamu ingin benar-benar membeli atau mendapatkan prosesor yang terbaik, maka kamu harus sering-sering riset ya, apa yang kamu inginkan ya, kebutuhan apa yang nantinya kamu akan sering lakukan dengan prosesor itu, misalnya editing video, editing gambar, atau sukanya untuk ngegame ya. Jadi dibandingkan, jangan hanya dengar kata orang, tapi coba riset sendiri ya, dilihat benchmarknya mana yang hasilnya lebih baik itu ya. Selanjutnya adalah memori. Memori ini seperti namanya adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data atau perintah yang diperlukan oleh komputer. Jadi pada dasarnya memori itu seperti tempat penyimpanan ya, perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau perintah yang diperlukan dalam proses
komputer ya. Tipe memori komputer ya, ada yang dinamakan main memory atau memori utama ya. Nah, kalau ada orang mengatakan main memory, maka yang dimaksud adalah random access memory atau RAM. Ini RAM atau main memory. RAM atau main memory ini fungsinya adalah untuk menyimpan data dan perintah yang dibutuhkan oleh prosesor atau CPU hanya pada saat komputer itu dalam keadaan menyala. Ya. Ketika komputer sudah shutdown, sudah mati, maka main memory ini akan kehilangan datanya. Selanjutnya adalah cache memory ya. Nah, cache memory ini adalah sebuah alat penyimpanan berkecepatan tinggi yang fungsinya adalah untuk menjembatani antara main memory atau RAM dan prosesor. Ya, jadi kalau dibandingkan main memory dengan cache memory, maka yang bekerja lebih cepat adalah namanya cache memory. Nah, untuk menjembatani prosesor yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi, kemudian RAM atau main memory yang bekerjanya tidak terlalu tinggi ya kecepatannya, maka butuh ada jembatan ya, agar tidak terjadi miskonsepsi atau misunderstand ya, atau kesalahan pemrosesan ya. Jadi ada yang namanya cache memory. Ini memori yang kecepatannya bisa mengimbangi prosesor, tapi dia juga bisa mengimbangi RAM juga ya. Jadi data dari prosesor akan disimpan dulu di cache memory, kemudian si main memory atau RAM ini akan mengambil data dari cache memory ya. Dengan begitu kerjanya akan lebih sinkron dan jadinya pemrosesan jadi lebih cepat ya. Kemudian ada juga tipe memori secondary memory ya, atau biasa juga disebut dengan external memory, memori luar, memori yang kedua secondary ya, memori tambahan. Ini perangkat penyimpanan tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data yang tidak terlalu diakses langsung oleh prosesor ya. Jadi ada data-data yang tidak akan langsung diakses oleh prosesor. Prosesor itu bekerja dengan kecepatan sangat tinggi, sementara secondary memory ini bekerja dengan lambat ya. Jadi datanya tidak bisa langsung diambil oleh prosesor, dan biasanya juga memang tidak akan langsung diambil ya, dan memang tidak dibutuhkan data-data yang tidak dibutuhkan dalam operasinya prosesor ya. Nah, contoh secondary memory ini ada hard disk, CD atau DVD, flash disk, dan lain sebagainya ya. Ini perangkat penyimpanan yang biasa digunakan oleh user untuk menyimpan data miliknya ya. Nah, ini biasanya di sini hard disk, CD, DVD, flash disk termasuk dalam secondary memory. Nah, akhirnya kita sampai di kesimpulan ya. Materi kita hari ini telah habis ya. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari? Tadi kita melihat definisi komputer atau personal komputer itu apa ya. Komputer ini adalah alat hitung yang membutuhkan input, melakukan proses dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian perangkat keras personal komputer atau PC itu yang paling standar ada monitor, keyboard, mouse, kemudian komputer case. Kemudian di dalam komputer case itu ada beberapa perangkat keras yang sangat penting untuk jalannya proses pada komputer ya. Ada power supply, motherboard, prosesor, dan memori. Sebenarnya ada perangkat-perangkat keras yang lain ya, yang
diperlukan juga oleh komputer. Nah, minggu depan akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian kita juga masih akan membahas lebih dalam terkait motherboard, kemudian prosesor dan memori di materi minggu depan. Oke, saya rasa cukup sekian video materi hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah perangkat keras komputer. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu pahami. Akhir kata, selalu be happy, stay safe, and we will keep learning. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.